Secara umum Rotibul Atos ini kata ulama-ulama setelahnya, termasuk yang disebutkan oleh As-Sayyid Al-Imam Isa bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan ada orang yang mengeluh kepada Al-Habib Umar tentang kegersangan wadiqul ma'ash dan sempitnya penghidupan. Dagang ora payu, kerja gajinya sedikit, daftar kerja susah. Fa amarahum biqiraatih, kemudian Habibana Umar bin Abdurrahman Al-Atas memerintahkan mereka untuk membaca Ratibul Atas, dilanjutkan dengan tsummat tauhid al-ma'ruf ba'dahu. Kemudian dengan kalimat tauhid yang kita baca setelah Ratib, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, la ilaha illallah 5 kali, Allahu Allah Allahu Allah 25 kali. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Baca Ratib, kemudian setelahnya membaca zikir tauhid ini, fafa'alu, ternyata mereka mau mengerjakannya. Mereka baca Ratib, kemudian baca zikir tauhidnya, fafarajallahu anhum bibarakatih. Kemudian Allah melapangkan mereka berkat bacaan Ratib tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman kadang-kadang mohon maaf hadirin, kita ini senengnya instan. Senengnya apa? Instan. Ning njaluk donga sing cepet dikabul kepriben carane. Wis nyong bayar ora apa-apa, sing penting nyong ora usah nglakoni apa-apa. Nah, ini kesalahan hadirin. Kalau kita mau mendapatkan hasil ya mesti harus berusaha. Ini usaha kita, baca Ratibul Atas. Insyaallah kalau kita punya hajat apapun, baca rutin Ratibul Atas, Allah akan memberikan kelapangan untuk kita semuanya. Bib, saya punya masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu, baca Ratibul Atas. Termasuk Bib nyong pengen kawin, baca Ratibul Atas. Insyaallah cepat kawin. Loh, salah satu manfaat Ratibul Atas yang disebutkan oleh ulama ya, akan mendatangkan rezeki yang halal, yang barokah, dan keturunan yang pati-pati dua keturunan, berarti kawin. Orang mungkin ujuk-ujuk dua keturunan, kan nikah dulu. Nah ini berarti insya Allah akan memudahkan, bukan saja memudahkan menikah, tapi memudahkan mendapatkan jodoh yang solehah. Allahumma, termasuk yang perempuan baca Ratibul Atas, insya Allah memudahkan jodoh yang soleh. Allahumma amin ya robbal. Kemudian disebutkan pula oleh muridnya, yaitu Syekh Ali bin Abdullah Baras, tilmid Sayyidina Umar, muridnya sahabat Sayyidina Umar, muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, namanya Syekh Ali bin Abdullah Baras, murid yang setia. Murid apa? Yang setia. Enggak ada yang setia sesetia Syekh Ali bin Abdullah Baras. Sampai satu ketika adatnya atau kebiasaannya wali min auliyaillah ini biasanya didatangi oleh Nabi Khidir. Nabi apa? Khidir. Ini adatnya wali seperti itu. Satu ketika Habib Umar kedatangan Nabiullah Khidir. Santrinya tanya, Habib itu siapa? Itu Khidir. Santrinya langsung lari berbondong-bondong pengen ketemu Nabi Khidir. Nah, Syekh Ali Baras dia tetap menjetin gurunya, lagi mijeti Habib Umar. Kata Habib Umar, Ali, itu ada Khidir, teman-teman kamu pada nyambut beliau, kenapa kamu nggak nyambut? Kenapa kamu nggak nggak mendatangi Nabiullah Khidir? Kata Syekh Ali Baras, wahai Habib, saya ini jangankan kenal Khidir, kenal Allah saja berkat panjenengan. Saya bisa kenal Allah saja karena panjenengan, apalagi Nabiullah Khidir. Saya tahu Khidir, tahu ilmunya, betapa kemuliaannya, ini karena panjenengan. Masa saya mau meninggalkan panjenengan kemudian menghampiri Nabiullah Khidir? Tidak, saya tidak akan meninggalkan engkau. Nah, akhirnya di situ Habib Umar mengatakan, siapa yang membaca Fatihah kepadaku kemudian meninggalkan atau tidak membaca Fatihah kepada Ali Baras, maka Fatihahnya tidak akan sampai kepadaku.
Makanya kita sering dengar ila hadrati sayyidina wa habibina wa habibina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdillah Baros. Ya, selalu berkaitan antara Habib Umar dan Syekh Ali bin Abdillah Baros. Ini murid setia hadirin, nggak ada murid yang sesetia seperti Syekh Ali bin Abdillah Baros. Benar-benar setianya sampai mati. Walaupun ada keberuntungan yang luar biasa, ada Nabiullah Khidir ditinggalkan. Luar biasa boleh. Anak boleh murid sing iki zaman saiki. Anak boleh. Nanti tak undang, yuk melu bareng di jalan-jalan. Ujuk-ujuk anak proyek nilainya 10 M. Kira-kira sing ditinggal proyeknya apa Habibe? Jujur aja gembuyu nyengir-nyengir apa ente. Kira-kira mana yang ditinggal? Siapa? Nah, ini apa istilahnya? Contoh kesetiaan murid kepada gurunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Syekh Ali bin Abdul Baros, siapa yang membaca Ratibul Atos dawam, dibaca setiap hari, ala qiraati hadar ratib al-madhkur, maka insyaallah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah hadirin. Ya, kisahnya ini bukan kisah orang yang enggak jelas, yang menceritakan ulama dapat dipercaya, wali min auliya illahi ta'ala, diceritakan langsung beliau mendapatkan apa istilahnya, mendapatkan doa ini, kejadian ini mengalami secara langsung dan diceritakan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya secara turun-temurun sampai kepada kita. Ada namanya Sayyid Alwi bin Abdullah bin Musawwa Ba'alawi. Beliau pernah mengalami satu sakit yang sangat, dan sakit itu memang mendekati ajal. Saat itu beliau ada di Tarim, tempat tinggalnya ada di Wadi Ahmed. Wadi Ahmed itu dari Tarim kurang lebih mungkin 4-5 jam. Jauh. Zaman dulu belum ada mobil ya. Kemudian sebelum pulang beliau mendatangi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Datang. Wahai Habib, saya sedang sakit. Kata Habib Abdullah, ya kamu benar-benar sedang sakit. Ya Sayyid Alwi, kata Habib Abdullah, ya Sayyid Alwi, innal ajal kad hadra la mahallah. Ajal engkau ini hampir datang ini sudah. Sudah penat sekali penyakit kamu sudah. Udah nggak ada harapan hidup, udah nggak ada harapan hidup. Faqala ya Sayyid Abdullah, ini Habib Ali ngomong sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, wahai Habib Abdullah, ud'uli bil muhlati atau bil mahlati. Wahai Habib Abdullah, doakan saya supaya saya jangan mati dulu. Ila an asila baladi Ahmad, sampai saya sampai ke daerah saya, ke kota saya yaitu Ahmed. Tolong doakan saya jangan mati dulu. Fa'angdzuru auladi wa ahli, saya pengen melihat anak-anak saya dan keluarga saya. Tunda dulu, tolong doakan kepada Allah supaya Allah nunda kematian saya sehingga saya bisa pulang sampai ke Ahmed, ketemu anak, baru mau mati-mati sudah. Ini kata Habib Alwi. Faqala lahul Habib Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngomong kepada Habib Alwi bin Musawwa ini, karir qaula Sayyidina Umar fi ratibih, wahai Sayyid Alwi, karir ulang-ulang bacaan ucapan yang ada di rotibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Apa bacaannya wahai Habib Abdullah? Bacaannya yaitu ya latif lam yazal ultuh bina fima nazal innak latiful lam tazal ultuh bina. Ulang-ulang terus wahai Sayyid Ali, ulang-ulang terus. Tahu artinya? Ya latifan lam yazal, wahai Allah yang maha lembut, senantiasa maha lembut. Kemudian apa?
ultuh bina fi manazal. Ya Allah, senantiasalah lemah lembut kepada saya. Bukan sekali saja ya Allah, terus-teruslah lemah lembut kepada saya. Innaka latif, engkau ini maha lembut. Lam tazal, terus menerus engkau maha lembut ya Allah. Ultuh bina, lemah lembutlah kepada kami wal muslimin, dan kepada kaum muslimin. Baca ini, kata Habib Abdullah, baca karir hadza dzikir, karir qaula Sayyidina Umar fi ratibih, ucapkan kalimat ini, ulang-ulang kalimat ini, ila antasila baladak, sampai kamu sampai ke tempat atau ke negerimu, yaitu Ahmad. Ulang-ulang terus. Ya latif lam yazal ultufina fima nazal innak latif lam tazal ultufina. Kemudian faja'ala Sayyid Alwi yukarrir dzalik. Kemudian Sayyid Alwi benar-benar mengulang-ulang bacaan ini. Wa min haina idzin hasalat lahul afiyah. Subhanallah, mulai beliau membaca kalimat ini, mengulang-ulang kalimat ini dari Tarim menuju Ahmad, beliau diberikan afiah, sehat, waras, brigas, afiah, tidak sakit lagi. Wasara fi Tarim yukarrir dzalik adzikr fi tariqihi hatta wasala baladahu Ahmad. Kemudian diulang-ulang sampai ke negerinya, ke kotanya, yaitu Ahmad. Wa aqama biha ba'da wusulihi syahrain. Subhanallah, ya, padahal penyakitnya sudah parah. Sampai ke negerinya, sampai ke kotanya, beliau hidup dua bulan umurnya, ya, 2 bulan. Datang di Ahmad 2 bulan, bisa ketemu anaknya, bisa ngobrol sama keluarganya, sampai 2 bulan. Ya. Tsumma tufiya biha rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah 2 bulan beliau meninggal dunia. Coba amalkan hadirin. Kita orang pernah mengamalkan ya latif lam yazal ultuh bina fima nazal innak latif lam tazal ultuh bina wal muslimin, dibaca ketika panjenengan ketakutan, ketika di jalan, ketika ketemu musuh, ketika punya masalah, ketika ini dan itu, baca ini. Bib nyompang lamar anaknya wong, baca ya latif lam yazal, insyaallah diterima. Soalnya anak sing selamar ngawa lamaran harus diterima balik maning. Pulang dengan tangan hampa. Ya hampa lamarannya, ya hampa atine. Kemudian ada kisah lagi hadirin yang menceritakan Syekh Ali bin Abdullah Baras, anna hadzal radib idza quri'a fi qaryatin aw mahallatin kana amanan li ahliha minal afat. Kata Syekh Ali bin Abdullah Baras, muridnya Habib Umar, beliau mengatakan sesungguhnya rotibnya Habib Umar ini apabila dibacakan di satu daerah, di satu tempat, maka itu menjadi pengaman bagi penghuninya. Dari apa? Aman dari segala afat. Afat itu apa? Penyakit-penyakit dan segala yang merusakkan, termasuk corona. Makanya kan dulu waktu zaman apa istilahnya, zaman panas-panasnya corona, ulama-ulama kita, habaib-habaib kita nyuruh kita untuk baca apa? Ratib, baik ratibul atas maupun ratib al-haddad. Cuman kadang-kadang kita ini hadirin, memang kalau seandainya pertama kejadian perhatian penuh. Cuman kalau sudah terbiasa suwe-suwe kelalen, barlen, bubar kelalen. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ini ratibul atas bisa untuk penjagaan dan juga perisai dari afat. Ya. Penjagaan dan perisai dari berbagai macam hal-hal yang akan merusakkan. Ya, subhanallah, ini ratibul atas. Ya. Ada lagi kejadian, satu cerita, ya, ada yang menyaksikan sendiri. Ada satu daerah yang mana kampung tersebut benar-benar yakin sama Habib Umar. Penduduk kampungnya istiqomah baca rotib. Enggak yang tua, enggak yang muda, enggak yang laki-laki, enggak yang wanita, enggak yang besar, enggak yang kecil.
Termasuk anak-anak mereka yang masih kecil-kecil hafal semua Rotibul Atos. Satu ketika, kalau dulu masih ada perang suku, satu ketika ini daerah ini, suku ini yang yakin sama Habib Umar hafal Rotibul Atos mau diserang musuh. Akhirnya mereka satu kampung setiap malam membaca Rotibul Atos. Adatnya orang perang, hadirin, adatnya orang perang, kebiasaannya orang perang, biasanya kalau mau nyerang pagi, malam dia kirim mata-mata. Malamnya dia kirim. Lah ini musuhnya kampung tersebut, ya, murid-muridnya Habib Umar, ini ada musuhnya malam itu ngirim mata-mata untuk mengintai musuh yang akan dilawan. Ya, lawan tandingnya seperti apa. Setelah mata-matanya ngintai, orang-orang kampung tersebut sedang baca rotib sampai pada kalimat Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, la khaufun alaih, tidak ada rasa takut padanya. Orang yang benar-benar yakin iman sama Allah, dalam zikir tersebut artinya maka tidak ada rasa takut. Nah ini musuh yang mendengarkan seperti itu langsung takut, goyang ini. Goyang, lapor sama pimpinannya, wahai pemimpin, wahai komandan, besok kota daerah yang akan kita serang, mereka sama sekali nggak takut kecuali kepada Allah. Wis mendingan jadi serang, lurus selamat baik komandan. Nggak jadi diserang. Akhirnya daerahnya selamat. Berkat apa? Bacaan Rotibul Atos. Masya Allah, ini banyak sekali hadirin keutamaan-keutamaan yang ada. Ya kita ambil yang penting-penting ya. Tapi yang jelas kita berzikir apa-apa yang ada dalam Rotibul Atos, zikir kita lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu, memang betul kita punya hajat dunia, punya hajat akhirat. Tapi sekali lagi kita tekankan zikir yang kita baca benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan